mengajak saudara kembali flashback dari awal tahun 2021 terus sampai bulan November 2021. Bagaimana Tuhan menyertai hidup saudara, bagaimana Tuhan melindungi, memberkati saudara, bagaimana Tuhan selalu menyertai hidupmu. Waktu engkau sakit, Dia yang menyembuhkan engkau. Waktu engkau lemah, Dia menguatkan engkau. Waktu engkau susah, Dia yang menghibur hatimu. Bukankah Dia Allah yang baik dan setia? Biarlah pagi hari ini kita mau ingat kebaikannya Tuhan, dan kita mau nyanyi dengan hati yang bersyukur sebagai ucapan terima kasih kita untuk membalas kasih-Nya yang besar buat saudara dan saya. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita, nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, dan mau berkata thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Selalu bersyukur, Kami bersyukur Tuhan selalu Yesus. bersyukur. Kami berterima kasih ya Allah. Aku yang setia. Sekali lagi katakan Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu berdoa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bagimulah segala pujian, kemuliaan dan syukur. Engkau layak ditinggikan dan disembah. Dengan apa kami balas kasih setiamu Tuhan, selain kami memuji, menyembah, meninggikan namamu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami pagi hari ini menyukakan hatimu, karena kami nyanyi dengan hati yang cinta Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih buat hadiratmu pagi hari ini yang melawat setiap kami. Bapa, kami mau belajar lebih dan lebih lagi dekat sama Engkau. Senengin hatimu ya Tuhan. Terima kasih buat hadiratmu, Kau melawat kami satu persatu. Dan biarlah di bulan Thanksgiving ini hati kami meluap-luap dengan ucapan syukur. Mengakhiri 2021, kami mau banyak bersyukur. Kami mau banyak mengingat cinta kasih-Nya Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Berbicaralah buat kami melalui hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Urapi kami semua. Sementara hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami semua mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan semua kami dibawa masuk kepada kehendak rencana-Mu yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Jangan tahan berkat-Mu atas umat-umat-Mu yang datang pagi hari ini, baik yang di Zoom, di online, dan di onsite ini Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik, minyak yang terbaik, kandung yang terbaik, anggur yang terbaik dicurahkan melimpah, limpah, 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 limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, biarlah setiap kebenaran firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Siap kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Selamat pagi dan shalom. Sebelum duduk, kasih tahu kanan kiri, katakan Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan, selamat pagi dan shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Siapa dalam keadaan luar biasa, berlambaikan tangannya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya.
Saudara, bersyukur kita boleh ada di minggu yang pertama di bulan November. Siapa suka bulan November? Saya sangat senang banget bulan November. Kenapa? Bulan November bulan Thanksgiving, saudara ya. Bukan yang Halloween gituan gitu, saudara ya. Thanksgiving bukan berarti wah kita ngucap syukurnya kalau bulan November aja pas Thanksgiving. Ya enggak gitu, saudara ya. Tapi pas momennya bulan November, bulan Thanksgiving, kita mau banyak bersyukur. Kita mau banyak mengingat kebaikannya Tuhan. Amin. Tidak secara kebetulan, November bulan Thanksgiving itu adalah bulan sebelum bulan terakhir mengakhiri 2021. Saudara, siapa yang merasakan waktu itu berlalu semakin cepat? Atau siapa yang bilang, aduh kok lama banget ya? Kok baru bulan November ya? Siapa yang ngerasa cepet banget waktunya berlalu? Angkat tangannya. Wah bener saudara ya. Hari ini udah Minggu, besok Senin, tinggal lama. Loh kok udah Jumat lagi? Mau Senin lagi? Mau Minggu lagi? Betul saudara? Wah waktu terus bergulir dengan cepat saudara ya. Tidak terasa kita semakin tua. Tidak kerasa waktu semakin berlalu dan kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Amin saudara. Haleluya. Oleh sebab itu saya mau encourage buat saudara, yuk sama-sama di bulan Thanksgiving ini, di bulan November ini, saya mau ajak saudara semua untuk banyak mengucap syukur, untuk banyak mengingat kebaikannya Tuhan. Saudara, siapa mengalami kebaikan Tuhan sepanjang 2021 dari Januari sampai November? Siapa mengalami Tuhan Yesus yang setia? Boleh lambaikan tangannya tinggi. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang setia. Saudara, kalau masih ada hari ini, bukankah itu karena Tuhan Yesus yang setia? Amin. Kalau bukan Tuhan Yesus yang menjaga melindungi saudara, kalau bukan Tuhan Yesus yang memberkati hidup saudara, kita nggak bisa sampai hari ini. Amin saudara. Saudara boleh kerja keras, saudara boleh melakukan yang terbaik, tetapi tanpa penyertaan Tuhan sia-sialah semuanya itu. Betul saudara ya? Oleh sebab itu kita mau datang sama Tuhan. Di bulan November ini kita mau banyak mengucap syukur sama Tuhan. Ingat-ingat lagi kebaikannya Tuhan. Di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Wah saudara, 10 bulan kita sudah lewati dengan penyertaannya Tuhan. Oleh sebab itu cuma Tuhan Yesus yang layak menerima pujian, kemuliaan dan syukur dari hidup kita. Amin saudara. Ya pagi hari ini saya mau belajar bersama dengan saudara ya. Tema yang Bapak Gembala kasih buat kita semua adalah menjadi murid Kristus yang setia. Haleluya. Sebentar saya screen share. Nah, haleluya. Baik, saudara kelihatan ya. Jadi tema hari ini adalah murid Kristus yang setia. Nah, kenapa hari-hari ini kok Pak Bini ngambil tema tentang murid gitu saudara ya. Kita pun diajar hari-hari ini, saudara, kami bersyukur 3 hari kami baru selesai namanya Indonesian Pastor Leader Conference gitu saudara ya, IPLS. Yang ada di Philadelphia dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kami diperlengkapi sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami juga harus retret, saudara ya, retret singkat gitu saudara. Ada yang melalui Zoom, ada yang onsite gitu saudara ya. Dan hari-hari ini Tuhan bukakan bahwa yang di dalam isi hati Tuhan, bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita sebagai gereja Tuhan harus menjadi murid Kristus. Ya saudara ya, kita bersyukur ada pembicara yang luar biasa, Pak Gilbert, Pak Jim Untoro, kemudian Pak Jeffrey Rahmat, Pak Jose Carol, saudara dari Indonesia. Semua membahas tentang murid. Jadi saudara, dengan pandemi COVID-19 yang ada, harus merestorasi semuanya, merestorasi gereja Tuhan, merestorasi pelayanan, merestorasi pendeta, merestorasi hamba Tuhan, merestorasi jemaat, supaya kita semua menjadi murid-murid Kristus di akhir zaman. Siapa yang mau menjadi murid Kristus, lambaikan tangannya. Amin saudara. Oleh sebab itu kita mau belajar sama-sama ya. Murid. Nah, kalau berbicara mengenai murid, apa sih artinya murid? Nah, saya coba cari saudara ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, kata murid itu artinya adalah orang yang sedang berguru atau sedang bersekolah. Siapa di sini masih sekolah?
Enggak ada. Siapa yang di sini sekolah kehidupan? Betul, kehidupan ini sekolah, betul. Saudara kayak belajar sesuatu yang baru selalu setiap pagi ya, betul ya. Nah, di situ saya juga cari saudara, apa makna murid disciple dalam bahasa Inggrisnya? A personal follower of Jesus during his life. During his life, especially one of the 12 apostles. A follower or a student of a teacher, a leader of atau apa philosopher ya, or the philosopher. Jadi saudara dan saya sebagai murid Kristus, artinya kita adalah seseorang yang sedang belajar, yang sedang berguru, yang sedang mengikuti teladan dari teacher kita, leader kita. Tidak lain tidak bukan, yang menjadi teacher, leader dari gereja Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin saudara. Kalau Pak Benny dan saya gembala yang ada itu hanya gembala kecil, tetapi gembala agung dari gereja Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dialah yang membangun gerejanya. Amin saudara. Banyak orang yang tanya. Kemarin kita datang orang Atlanta gitu saudara ya. Wah, kalau di Philadelphia ini susah cari parkir. Ya haleluya ya. Kadang-kala kalau malam, minggu malam gitu saudara habis nganter jemaat jam 8, udah susah cari parkir sampai dapatnya di 22 sana gitu saudara. Jalan gitu jauh ke sini. Nah terus dia tanya, Pak Benny apa ya ndak pindah aja? Pindah maksudnya pindah rumah gitu. Oh enggak, ya pindah. Enggak di Philadelphia, pindah ke kota lain yang gampang cari parkir. Walah, kita jawab, kita ini hamba Tuhan, terserah Tuhan, mau Tuhan membawa kita kemana, kita ngikut aja. Kalaupun Tuhan suruh saya pergi ke tempat ini, ya saya ngikut saudara. Lah terus gimana jemaatnya di sini? Saya enggak boleh gondelin, enggak mau Tuhan. Aduh, saya sudah sayang sama jemaat semua di sini. Saudara, saya enggak boleh gitu. Karena jemaat Tuhan, saudara semua ini milik Tuhan Yesus. Karena gembala agung dari gereja ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Waktu saudara mengalami kesulitan, waktu saudara dalam mengalami pergumulan, waktu saudara sakit, apa yang kami lakukan sebagai gembala kecil? Kami berdoa, kami serahkan hidup saudara semua kepada gembala agung. Tuhan, Kau yang memiliki jemaatmu, Engkau yang memiliki kehidupan yang Mbak Nengah, kehidupan Citresa, kehidupan Bu Wiwin, kehidupan kita semua. Saya serahkan saudara kembali lagi. Kenapa? Karena kami harus mengerti bahwa saudara semua adalah kawanan domba milik Kristus, bukan milik kami. Dan kami sebagai hamba Tuhan tidak boleh membawa saudara dekatnya sama Pak Benny, dekatnya sama Bu Lia. Gak boleh. Tugas kami adalah membawa saudara semua menjadi murid Kristus yang semakin dekat dengan Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita. Amin. Amin saudara. Makanya waktu itu saya dengar ya, Ibu Debbie Basir bilang, saudara kalau bergumul jangan dikit-dikit minta gembala teleponnya, gembala doain ya. Saudara bisa punya akses langsung sama gembala agung. Ya benar saudara ya. Ya betul saudara. Jangan mikirnya, aduh, wah ini ada orang sakit. Telepon Pak Benny, tolong doain. Loh saudara ya bisa doain sendiri. Saudara itu murid kepunyaan Tuhan Yesus, punya akses langsung sama Tuhan Yesus, bisa langsung berdoa langsung sama Tuhan Yesus. Betul atau betul saudara? Amin. Nah, jadi kita mau belajar. Termasuk saya dan Pak Benny adalah murid Kristus yang harus ikut tuntunan Tuhan Yesus. Kami ini juga mengikuti teladan Tuhan Yesus. Guru besar agung kita di dunia ini adalah hanya Tuhan Yesus. Amin. Kami sebagai gembala kecil hanya perantara. Makanya kenapa kami bilang, yuk Ciko, Bapak Ibu, yuk cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami cuma pengen Bapak Ibu Saudara, semua kita yang ada di sini semakin dekat sama Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan Yesus, semakin mengenal gembala agung kita. Dan kalau saudara dekat sama Tuhan, kalau saudara cinta Tuhan lebih dari segalanya, yang ngerasain berkatnya toh ya saudara, yang mengalami mujizatnya toh ya saudara. Amin. Amin. Haleluya. Itu saudara ya. Jadi tanamkan di dalam diri saudara, saya ini murid Kristus, bukan hanya sebagai jemaat ya.
Ya, beda loh saudara murid dengan jemaat. Nah, ini dia dasar ayatnya. Yuk buka di Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Di situ sudah ada baca. Kalau saudara bisa baca, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa yang keras. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku, kata Tuhan, menyertai kamu senantiasa sampai kepada, ini apa saudara? Amanat agung. Amanat agung, Great Commission. Artinya saudara, kalau saudara tahu ya, kalau orang udah mau dipanggil Tuhan ada pesan-pesan terakhir, betul? Itu yang paling penting, betul saudara? Ini pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, hei murid-muridku, jadikanlah semua bangsa, jadikanlah semua bangsa jemaatku, betul? Betul jemaat? Murid. Siapa murid Kristus di sini? Angkat tangan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Murid Kristus, murid Kristus. Haleluya. Surga mencatat, saudara ya. Kita harus jadi murid Kristus ya. Kenapa murid? Lihat loh. Ajar, belajar dan diajar itu tidak jauh dari kata murid. Betul saudara ya. Murid kalau sekolah belajar dan diajar ya saudara ya. Dan kalau kita melakukan amanat agung, janji Tuhan akan menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Nah, ini dia saudara, saya belajar 3 hari seminar pendeta ya saudara. 3 hari seminar hamba-hamba Tuhan kami belajar. Baik Pak Gilbert, Pak Jimmy Untoro, Pak Jeffy Rahmat, Jose Carol, mereka ngomong seperti ini. Gembala-gembala hamba-hamba Tuhan, sadarilah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, gereja harus direstorasi. Restorasi harus direset ulang. Saudara punya handphone? Saudara punya laptop? Pernah enggak handphonenya hang? Tiba-tiba berhenti. Pernah enggak saudara? Pernah enggak laptopnya tiba-tiba hang, berhenti? Pernah enggak saudara? Yang saudara lakukan apa? Iya, dimatiin dulu gitu saudara ya, di reset ya, nanti nyalain lagi ya. Kadang-kadang kalau udah dinyalain lagi, betul lagi nggak saudara? Betul lagi, mungkin komputernya lelah, mungkin handphonenya lelah ya saudara ya. Perlu juga handphone dimatikan saudara. Demikian juga dengan gereja Tuhan, dengan kita semua. Tuhan izinkan pandemi COVID-19 untuk mereset gereja Tuhan, untuk mereset kita semua, amin. Untuk merestorasi kita semua, riset ulang definisi gereja. Saya jujur sebagai hamba Tuhan, saya juga belajar sesuatu yang penting di sini, bahwa church is not about building, but church is about people. Saudara itu gereja Tuhan. Jadi kalau saudara ya, kemarin ada lockdown, tutup gerejanya saudara ya. Ya nggak iso gereja meneh. Yo, gereja itu bukan building ini loh saudara, bukan. Gereja itu saudara. Gereja itu hidup saudara. Ci Yuyu, Ci Elisa, Pak Steven, Ci Erni, Ko Rudi, Ci Jen, Bu Vera, Ci Like, Ci Monica, Bu Wiwin, Ci Teresa, Ci Yuli, Ci Fona, Bu Wiwin, Bu Rita, Pak Denny, Pak Hera, Ci Kristi, Kira, semua ya. Semua di sini, Pak Budiman, Pak Edi ya, Ci Sansan ya. Terus suaminya Pak Alex, Nur, Manengah, Pak Chandra, Ci Jenny. Kita semua yang ada di sini itu adalah gereja Tuhan. Saudara sadar nggak? Saudara ini gereja Tuhan. Saudara tahu nggak? Saudara gereja Tuhan. Coba ngomong sama-sama. Tunjuk diri saudara. Saya gereja Tuhan. Ngomong saudara. Saya gereja Tuhan. Saya gereja Tuhan. Gereja itu bukan bicara mengenai 1506 West Street, Philadelphia. Gereja itu saudara. Hidup saudara itu gereja. Kalau saudara mengerti saudara gereja Tuhan, sebagai gerejanya Tuhan, haruslah kita hidup kudus.
hidup senangkan hati Tuhan. Kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Betul apa betul, saudara? Amin. Fokus gereja bukan menjadi jemaat atau follower biasa. Aduh, sudahlah, saya jadi jemaat biasa aja. Oh, maaf. Tidak ada di Alkitab tulisan jemaat Kristus, ya. Adanya adalah murid. Jadi fokus gereja Tuhan hari-hari ini adalah menjadikan semua saudara ini menjadi murid Kristus. Amin. Siapa mau jadi murid Kristus? Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan dulu buat Gembala Agung kita yang dahsyat. Ya, saya mau encourage buat saudara. Ayo saudara, sadarlah bahwa saudara itu adalah gereja Tuhan. Bahwa saudara itu adalah murid-murid Kristus. Saudara bukan jemaat biasa. Mungkin saudara pikir, adalah saya mah nggak pelayanan, saya cuma jemaat aja. Datang, duduk, ikut nyanyi, haleluya, pulang gitu. Lebih daripada itu, Tuhan mau saudara jadi murid Kristus. Bukan berarti ya semua berbondong-bondong, harus pelayanan di sini. Ya penuh ya saudara ya, mimbarnya cuma segini. Lah jemaat 40 lah ya, nggak cukup saudara ya. Bukan itu artinya saudara ya. Murid Kristus itu punya karakter seperti Kristus. Jadi waktu saudara pergi ke pabrik, ke tempat kerja, di keluarga, saudara, orang-orang di sekitar saudara bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Dengan apa? Kasihnya saudara. Amin. Saudara disakiti bisa mengampuni. Amin. Saudara dijelek-jelekin bisa ngampuni. Amin. Itu murid Kristus. Kenapa? Tuhan Yesus sudah duluan kayak gitu. Bukankah Tuhan Yesus dijelek-jelekan saudara sebelum disalib? Iya. Bukankah dia diolok-olok? Iya. Tapi apakah Tuhan Yesus berbantah? Tidak. Bahkan terakhir sebelum Yesus mati dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah kita sebagai murid Kristus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kan tadi murid itu ikut followernya ya kan saudara. Ikut the masternya, ikut teachernya. Siapa? Tuhan Yesus. Amin saudara. Gampang atau sulit jadi murid? Gampang apa sulit jadi murid? Yes, gampang-gampang sulit gitu ya. Tapi tidak ada yang mustahil. Dengan pertolongan Roh Kudus, saudara mampu gak jadi murid Kristus? Mampu. Kenapa? Roh Kudus yang akan membimbing saudara. Roh Kudus yang akan kasih alarm buat saudara. Kalau saudara melakukan sesuatu yang tidak pas, alarmnya langsung bunyi. Jangan gitu saudara ya. Contohnya aja ya. Kalau kita lagi nyari parkir gitu saudara ya. Parkirnya ada yang luas gitu ya. Saya tuh sama Pak Benny selalu gini, parkirnya yang benar. Kalau enggak benar kasihan. Satu space mubazir gitu saudara ya. Kayaknya kalau parkirnya kurang pas, kayaknya Roh Kudus bicara, dipasin tuh, dibenerin tuh. Jangan egois tuh. Maju dikit supaya di belakang ada space. Kan kasihan, orang-orang juga cari parkir susah. Simple loh saudara. Oh iya Tuhan. Akhirnya majuin pas, oke. Belakang, cukup satu space lagi, lumayan. Jadi kalau nanti ada orang bisa cari parkir, dia bisa parkir di belakang. Kita belajar menabur yang baik. Jadi waktu kita cari parkir, Tuhan juga kasih anugerah gitu saudara ya, amin ya. Itu hal-hal yang simple. Tapi hal-hal yang mungkin saudara mau ngomong sesuatu yang tidak pas, Roh Kudus bilang, jangan, itu gak berkenan. Siapa pernah ngalamin kayak gitu? Ada suara di hati kecilnya yang kayaknya ngingetin kita, jangan gitu, itu Tuhan gak mau. Pernah ngalamin gitu saudara? Pernah ngalamin? Itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sedang berbicara, jangan ditabrak, jangan bablas, tapi listen, dengar dan taat. Amin. Supaya kita menjadi murid Kristus. Amin. Amin. Saya mau katakan buat saudara, bukan dengan kuat dan gagah kita menjadi murid Kristus, tetapi karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, penasehat buat kita. Kita jadi murid Kristus yang luar biasa. Yang murid-murid Kristus, berikan tepuk tangan dulu buat Guru Agung kita Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ini penting saudara. Siapa yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga? Siapa? Cuma Citra saya yang jawab. Siapa yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga? Murid Kristus, betul saudara. Makanya Tuhan Yesus kasih amanat agung itu kepada murid Kristus. Dan dengar baik-baik.
surga, murid juga yang akan menyaksikan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Karena Tuhan Yesus jemput murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus datang yang kedua, dia menjemput murid-muridnya. Yang murid Kristus katakan amin. Penting saudara ya. Tuhan bukan jemput jemaat, follower, nah saudara. Tuhan Yesus jemput murid. Amin saudara ya. Jadi walaupun saudara misalnya murid gereja itu bukan di gedung kotak gitu aja saudara ya. Jadi about relationship gitu saudara ya. Jadi walaupun sekarang tuh enak, zaman canggih, betul saudara ya. Kalau misalnya saudara berpergian gitu ya, nggak bisa datang gitu ya, saudara bisa lihat Facebook, saudara bisa ikut Zoom gitu ya. Dimanapun saudara berada, saudara bisa ikut muji nyembah Tuhan, dengarkan firman. Betul saudara? Gereja ada di mana-mana, tidak boleh dikotaki di gedung. Betul saudara? Amin, amin. Tapi ya bukan juga, gereja kan bukan gedung, ya sudah, aku online aja di rumah. Loh Cik, kenapa Cik? Sakit Cik? Enggak, kan gereja kan enggak gedung. Ya bukan gitu. Kalau saudara lagi sakit, berhalangan, atau sedang keluar kota, saudara masih terus bisa menjadi gereja Tuhan yang menyembah dimanapun saudara berada. Amin, amin saudara. Biasakan itu, biasakan itu. Saya belajar saudara. Saya dan keluarga, saya bersyukur saudara, saya dan keluarga belajar. Walaupun kita pergi vacation, walaupun kita pergi kemana-kemana, kan namanya orang kan punya kepentingan saudara ya. Saya juga sebagai gembala gak boleh, Cik jangan pergi kok, jangan pergi. Ibu bapak jangan pergi, dikondelin terus. Lah kok enak, gak boleh pergi. Lah kok gak boleh rekreasi? Boleh saudara. Tetapi dimanapun kita berada, kita terus menjadi gereja Tuhan yang menyembah Tuhan. Amin. Saya masih ingat waktu itu kita pergi ke Cirebon kalau gak salah. Kita nggak ngerti saudara gereja di sana. Saya Google saudara, cari muter Tuhan, pengen ibadah. Pokoknya pagi berangkat dari hotel, niatnya mau ke gereja, cari aja gereja yang ada. Puji Tuhan saudara, gereja tiba-tiba Tuhan gerakin kita di satu gereja dan kita diberkati luar biasa. Waktu itu saya dengan keluarga pergi gitu saudara ya. Saya ingat banget. Oleh sebab itu saya mau encourage buat saudara semua. Sebagai gereja Tuhan, murid Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan dimanapun dan kapanpun juga. Yang terpenting buat saudara adalah terus membangun relationship, hubungan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Supaya semakin hari saudara semakin dewasa menjadi murid Kristus yang siap untuk diangkat di awan-awan. Siapa mau ikut rapture bersama Tuhan Yesus? Atau siapa mau tinggal di Philadelphia aja selama-lamanya? Ada dingin, ada snow gitu ya. Jangan mau saudara ya. Di surga nanti tempatnya indah. Amin. Nah, ini kriteria menjadi seorang murid Kristus. Fat. Wah, kalau aku langsing, berarti aku nggak termasuk murid Kristus dong. Kan katanya murid Kristus itu fat. Oh, sorry saudara. Fat di sini tuh cuma singkatan, tidak menyinggung tentang ukuran body saudara ya. Baik kecil maupun besar, baik muda ataupun tua, semua kita sama di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan cinta saudara apa adanya. Amin. Fat di sini adalah singkatan. Yang pertama menjadi murid Kristus harus faithful. Sama-sama katakan. Faithful itu setia. Siapa mau setia? Lambaikan tangannya. Haleluya. Yang kedua available, tersedia. Tersedia artinya mau saudara. Itu pilihan saudara loh. Kalau saudara bilang aku gak mau lah ikut murid-muridan, wes gak mau lah, aku biasa-biasa aja, ya itu pilihan juga buat saudara. Kami sebagai gembala kami gak bisa maksa, betul saudara? Apalagi di Amerika ya, semua dihargai pendapatnya ya saudara ya. Saudara punya hak atas hidup saudara, mau menentukan apa dan lain sebagainya. Itu saudara ya. Jadi itu harus kemauan saudara sendiri, kerinduan saudara sendiri menjadi murid Kristus. Dan yang terakhir adalah teachable, rendah hati, mau belajar dan diajar. Kalau saudara di tempat ini, saudara sedang duduk dengar firman Tuhan, saya percaya saudara adalah orang-orang yang rendah hati, mau belajar dan diajar. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat saudara semua yang mau belajar. Haleluya. Terus setia. Amin saudara. Nah, kita mau bahas, kan temanya murid Kristus yang setia. Gimana bisa setia? Saudara kira-kira untuk setia gampang atau sulit? Gampang atau sulit setia? Haleluya. Setia itu diuji dengan waktu, betul saudara?
Saya ngomong, aku mah orang yang setia. Oh ya, setia. Bener loh ya. Lihat 1 tahun lagi, bener gak ya? Lihat 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Setia itu diuji dengan waktu. Amin. Gak pernah berubah. Setia itu mau susah, suka, duka, selalu ada. Siapa walaupun senang atau duka, susah atau senang, tetap mau setia iring Tuhan Yesus. Lambaikan tangannya. Amin. Ada lagu ya saudara, baik susah maupun senang di dalam dunia ini, tetap cinta Tuhan Yesus selamalah. Itu artinya setia. Amin. Nah saudara, saya dikasih pengertian sama Tuhan. Saya mau aja simple aja. Ini yang Tuhan ingatkan sepanjang minggu ini dalam hidup saya. Ya, untuk menjadi setia itu ayatnya kuncinya ini saudara, di Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ini kuncinya. Saudara kalau mau terus setia, jadi murid Kristus yang setia, saudara kita semua harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kira-kira kalau hatinya seneng, kalau hatinya sukacita, untuk setia gampang atau gampang saudara? Gampang enggak saudara untuk setia? Kalau hatinya seneng, sukacita, damai sejahtera, gampang enggak saudara untuk setia? Gampang. Tapi kalau hatinya lagi gak enak gitu, susah gitu saudara, untuk setia gitu, gampang enggak saudara? Mikir-mikir dulu ya, susah gitu ya. Haleluya, kalau pasangan kita lagi nyenengin hati kita, wah kita tuh gampang banget ngomong, oh I love you, aku mau setia. Tapi kalau lagi jengkel tuh, gitu saudara ya, setia, mikir dulu gitu. Oh enggak saudara, saya percaya orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang setia. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Arti senantiasa artinya apa saudara? Bersukacitalah waktu saudara dalam keadaan banyak duit. Betul? Bersukacitalah waktu saudara diberkati sehat dan diberkati, betul? Bukan hanya itu saudara, senantiasa artinya bersukacitalah walaupun sedang kantong kering. Amin. Bersukacitalah walaupun kerjaan di pabrik lagi sepi. Amin. Bener lah ya. Bener lah ya. Bersukacitalah walaupun saudara lagi diomongin orang. Amin. Amin. Mantap. Tepuk tangan dulu dong saudara. Haleluya, mantap. Ini namanya murid Kristus. Bersukacitalah walaupun saudara lagi digosipin orang. Amin. Mantap, tambah keras. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, mantap saudara. Dicatat sama surga ya saudara ya. Haleluya. Loh benar loh saudara. Gini loh saudara, saya pernah baca siapa itu statusnya siapa. Kalau saya Ciuli atau siapa ya. Emangnya kalau orang lagi ngomongin nambahin rekening aku 1 juta. Ya benar juga. Ngapain mikirin orang ngomong apa, betul kan saudara? Ya kalau misalnya saudara maaf ya, kalau orang yang sayang sama saudara, kalau mau menegur menasehati, dia menegur menasehati dengan baik. Amin saudara. Ci, maaf ya Ci, ini untuk kebaikan. Dan saya minta maaf, saya bukan menyinggung. Kok kayaknya kurang pas. Betul nggak gitu saudara ya? Bukan diomongin di belakang. Kamu tahu nggak? Ci ini tuh. Betul nggak saudara? Lah kalau sayang, yang ngomong baik-baik toh. Betul ya? Apa kurangnya yang ngomong baik-baik? Maaf. Tujuannya untuk membangun. Betul nggak saudara? Bukan untuk ngomongin. Betul nggak saudara? Iya. Oleh sebab itu bersukacita senantiasa di dalam segala hal. Amin. Janji lo ya. Nanti kalau lagi diomongin disakiti. Nanti nyanyinya di pabrik, sakitnya tuh di sini. Bersukacita. Aduh, tunggu dulu. Tapi kita mau tetap bersukacita dalam segala hal senantiasa. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat murid Kristus. Haleluya. Mau susah, mau senang. Saudara belajar dari orang India. Kenapa sih?
Saudara tahu film India nggak? Lagi sedih, nangis merek jahe. Lagi senang apalagi ding 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 ding. Wah bener nggak saudara? Mau ya kayak gitu loh. Lagi sedih ujung mewek, merenungi nasib. Kenapa ya Tuhan? Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Belajar loh dari film India loh saudara. Mau susah nyanyi, betul nggak saudara? Ku mau selalu bersyukur. Aduh Tuhan, ini susah padahal. Selalu bersyukur. Nyanyi, muji Tuhan. Supaya apa? Sukacita Tuhan melimpah atas hidup kita dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Lagi senang, ya nyanyi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mau belajar dari orang India, susah senang nyanyi buat Tuhan. Amin. Benar loh ya. Jangan lagi di mobil. Waduh, aku diomongin. Oh enggak ada. Murid Kristus semua bersuka cita. Amin. Lagi diomongin, oh tidak apa-apa. Berarti saya orang terkenal. Haleluya. Amin. Oh dikosimin, tidak apa-apa. Berarti saya orang terkenal. Puji Tuhan. Saya ngampunin. Ya betul saudara ya. Kemarin saya bersyukur. Bu Bibin ngomong gini. Kalau orang lain marah sama kita, ya yang rugi ya yang nyimpen marah, betul nggak saudara? Saudara memang masih makan enak, betul nggak saudara? Makan yamcha enak, makan poha enak, nggak tahu. Lah yang nyimpen sakit hati ya rugi sendiri saudara ya. Aku nggak mau makan di sana, ada si A di sana, nggak mau, nggak enak. Lo yang bikin nggak enak siapa? Bukan pohanya, bukan yamchanya, bukan makanannya yang nggak enak, yang nggak hauce itu hatinya saudara. Jadi siapa yang rugi? Ya kita sendiri, betul nggak? Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Yang mau tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Sekali lagi, bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk kita menjadi murid Kristus yang setia, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Baik senang maupun susah, sakit maupun sehat, diberkati ataupun sedang dalam kekurangan, tetap bersukacita di dalam. Amin. Saudara jangan terpesona dengan berkatnya Tuhan, tapi terpesonalah dengan pribadinya Tuhan. Jangan cuma berkatnya, tapi terpesona dengan pribadinya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ada lagu pujian kan saudara? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Berkat Tuhan ya oke lah sempat. Aduh Tuhan, berkatnya luar biasa ya, aku bersyukur. Aku dapat kehidupan yang baik di Amerika gitu saudara ya. Tapi bukan itu fokusnya adalah Tuhan Yesusnya. Amin. Jadi walaupun saudara lagi dalam keadaan di lembah kelam, saudara gak gampang kecut dan tawar hati sama Tuhan. Tapi saudara tetap bilang, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Karena Dia selalu baik, kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Yang mau terus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, khotbah berhasil. Yang kedua, jangan khawatir, nyatakan segala keinginan kita di dalam doa. Saudara ada nyanyian sekolah minggu ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab sucinya sekali toh, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Berarti doa itu penting enggak saudara? Doa itu nafas hidup orang yang percaya. Amin. Kalau saudara nggak pernah doa, artinya saudara nggak bernafas rohani saudara. Bisa lemes dan mati, betul saudara? Doa, jadikan saudara doa itu menjadi kebiasaan. Dimanapun saudara berada, saudara bisa doa sama Tuhan. Di big fan saudara bisa doa. Lagi nyetir saudara bisa doa. Ya, lagi kerja saudara bisa doa. Nyatakan segala keinginan, kerinduan kita sama Tuhan. Kalau kita lagi khawatir, lagi susah, lagi sulit saudara ya,
Jangan ya cuma nyimpen di hati. Aduh kok susah ya kayak gini ya. Aduh kok gini ya. Saudara ngomong saya sama teman-teman saudara. Saudara ngomong dulu sama keluarga saudara. Tapi saudara lupa ngomong sama Tuhan. Loh, Tuhan encourage buat kita loh. Jangan khawatir. Nyatakan semua keinginan kita dalam doa. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, rasanya berat buat saya. Tuhan, rasanya gak mudah buat saya. Ngomong sama Tuhan. Saudara percaya gak waktu saudara ngomong sama Tuhan didengar sama Tuhan? Amin. Saudara tahu gak bahwa Bapa kita di surga dia hidup? Dia bukan orang yang mati. Kalau orang yang hidup dia bisa dengar, dia bisa ngomong, dia bisa jawab saudara, dia bisa turun tangan untuk nolong saudara. Saudara percaya itu? Oleh sebab itu banyak doa saudara. Ungkapkan apa yang ada di hati saudara. Kadang-kala maaf saudara ya, saya belajar di sekolah Alkitab. Perbedaan orang Indonesia dan orang Amerika. Orang Indonesia tuh sungkan saudara. Kayaknya semakin sulit, semakin rohani gitu saudara. Kayaknya aku harus berpenampilan kuat di hadapan Tuhan. Jangan dikit-dikit ngeluh, bukan gitu saudara. Orang Amerika di situ dikatakan ada kitab ratapan saudara ya. Lemon gitu saudara ya. Saya diajar, it's okay to say that you are not okay. Wah itu belajar. Itu gak ada loh culture-nya di Indonesia. Betul gak saudara? Apalagi sebagai pendeta. Waduh pantang banget sebagai pendeta ngomong, maaf ya bu saya gak bisa, lagi gak enak badan, atau saya lagi ada bergumul. Rasanya tuh gak boleh. Di depan jemaat harus, oh ya saya strong. Kenapa bu ada masalah bu? Walaupun kita ada masalah kita harus menunjukkan terus kuat. Saya belajar saudara di sekolah Alkitab di Amerika. It's okay to say not, I am not okay. It's okay kita ngomong sama Tuhan, Tuhan buat aku berat tapi aku mau selalu bersyukur. Amin. Yang penting ada niat untuk bersyukur, bangkit. Bukan cuma ngeluh. Amin saudara. Amin saudara. Ya. It's okay to say I'm not okay. Yang penting komitmen saudara untuk bangkit. Yang penting komitmen saudara untuk semangat lagi di dalam Tuhan. Yang penting komitmen saudara tidak terus terpuruk, tetapi mau terus on fire walaupun sulit, walaupun tantangannya berat, terhimpit. Ada pandemi coronavirus di depan, mungkin nanti saya nggak tahu inflasi dan lain sebagainya saudara. Tuhan, saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, ekonomi seperti apa. Tapi aku mau selalu bersyukur karena aku tahu sekalipun inflasi, sekalipun ekonomi goncang dan lain sebagainya, di dalam Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tetap terpelihara baik, aman di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang baik. Katakan haleluya. Nah itu saudara. Bukan ngomong waduh inflasi, waduh ini lagi, aduh gimana ya Tuhan ya, aduh gimana. Ya beda. Tuhan ini berat, tolong aku, kuatkan aku mau on fire lagi, aku mau semangat lagi Tuhan. Ampuni aku kalau aku sempat down. Ngomong saudara. Jadikan Tuhan itu sebagai teman, sahabat. Dimanapun kita berada, kita ngomong sama Tuhan. Dia Tuhan sejauh doa kita. Gak jauh. Dia tuh gak jauh di awan-awan yang jauh sana. Nah saudara, dia ada dekat di dalam hidup saudara. Dia tahu apa yang saudara rasakan. Dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Dia tahu apa yang menjadi bahasa tetesan air matamu. Dia ngerti saudara. Tapi yang dia mau saudara ngomong seperti seorang anak kepada orang tua. Lihat loh orang anak-anak, kalau ada apa-apa langsung ngomong kan sama maminya, sama papinya, papi sakit, papi ini. Nah Tuhan tuh mau kita seperti itu saudara. Terus bangun komunikasi dengan Tuhan, sehingga kita menjadi murid-murid yang tetap setia, teguh di dalam Tuhan. Amin. Mau ada masalah pencobaan, mau ada pergumulan apapun, kita tidak khawatir karena kita menyatakan semuanya kepada Tuhan di dalam doa kita. Amin saudara. Dan yang terakhir, selalu mengucap, bulan ini bulan Thanksgiving ya saudara ya, harus banyak ucap syukur. Saya juga belajar saudara, memasuki November saya diingatkan sama Tuhan, ini bulan Thanksgiving. Saya banyak saudara mengingat-ingat flashback kebaikan Tuhan ya saudara ya, menghitung hari. Nggak sampai 60 hari lagi loh saudara, kita akan menutup 2021. Atau saudara ya,
Yuk kita mau belajar menghitung hari-hari kita, sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Waktu saudara menghitung hari-hari saudara bukan seperti orang Cina yang cuma nyoret di kalender. Oh, tanggal segini coret, tanggal segini coret, tanggal segini coret, tanggal segini coret. Enggak, saudara. Tapi saudara, waktu saudara ngitung hari-hari, oh ya, hari ini tanggal sekian, berapa hari lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Kau dahsyat. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Ingat-ingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup saudara. Kenapa sih saudara? Dengan bersyukur, iman saudara bangkit. Dengan mengingat kebaikan Tuhan, saudara bisa sukacita. Jadi walaupun hari ini saudara ada masalah pergumulan, kalau saudara ingat kebaikan Tuhan, imanmu bangkit. Kenapa? Kalau di hari-hari yang lalu, di minggu yang lalu, di bulan yang lalu, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, maka hari ini dan sampai selama-lamanya Dia tetap Tuhan yang sama, yang sanggup menolong, memberkati, mengangkat hidup saudara, memulihkan hidup saudara, karena Dia Tuhan Yesus yang setia. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Itulah the power of thanksgiving. Jangan lupakan bulan ini, momen ini saudara, untuk banyak mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu nanti di hari Thanksgiving kita ada ibadah sederhana untuk mengucap syukur aja sama Tuhan. Bersyukur buat kebaikannya Tuhan, bersyukur buat kasih setia Tuhan. Tapi juga bukan cuma hanya di bulan Thanksgiving ya saudara ya. Setiap bulan, setiap hari kita harus banyak mengucap syukur. Amin. Karena dengan mengucap syukur, iman kita bangkit, kuat lagi di dalam Tuhan. Ini fokusnya. Goal kita saudara, from disciple to be bright. Saudara menjadi murid Kristus yang akan menjadi mempelai. Tuhan Yesus sudah mau datang yang kedua kali saudara, jemput kita semua. Kita sebagai gereja Tuhan adalah mempelai wanitanya Tuhan. Ya, biarlah kita semakin dikuduskan, disiapkan untuk kita sama-sama siap untuk rapture. Waktu Tuhan Yesus datang yang kedua, jemput saudara semua. Saya berdoa, tidak ada satupun yang ketinggalan di tempat ini. Semua saudara ikut rapture, semua saudara ikut terangkat bersama Tuhan ke surga. Tidak ada yang tinggal di sini. Karena kalau saudara tidak ikut rapture, saudara akan mengalami masa aniaya yang luar biasa. Tapi saya bersyukur, saya berdoa, saya punya iman, kita semua terus berdoa, terus berjuang sampai setia, sampai garis akhir. Amin saudara. Supaya kita sampai di hari di mana Tuhan Yesus jemput kita, dan kita kedapatan menjadi mempelai Kristus yang layak berkenan ikut bersama Tuhan Yesus di surga. Jangan menjadi, hari ini renungan saya saudara, kalau orang yang murtad di tengah jalan, kalau orang yang tidak menjadi percaya di tengah jalan, dia tidak akan masuk sampai tempat perhentian kekekalan. Hanya orang-orang yang menang, hanya orang-orang pemenang yang akan masuk surga. Mau hadapi tantangan, pergumulan, masalah, ingat 3 hal tadi. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, dan jangan khawatir, nyatakan isi hati kita dalam doa dan bersyukur senantiasa. Supaya kita finishing well strong, jadi murid yang setia dan siap diangkat bersama Tuhan Yesus ke surga. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita menyanyi lagu itu tadi saudara ya. Aku mau selalu bersyukur, aku mau selalu bersyukur. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang luar biasa. Haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat pagi hari ini. Jadikan kami murid-murid-Mu Tuhan, yang setia sampai akhir. Kami tahu setia itu gak gampang, tapi dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, kami pasti dimampukan Tuhan. Asalkan kami mau terus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Banyak doa dan bersyukur selalu. Kami percaya pertolongan dan anugerah-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian. Aku mau selalu bersyukur.